Shalom, selamat pagi sahabat embun, Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Pagi ini, puji Tuhan, kita masih boleh bertemu kembali. Dan saya yakin dan percaya semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang setiap pagi menonton tayangan embun, menyediakan waktunya bersama untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, seperti biasa, mari kita bersatu hati, berdoa bersama, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Sepanjang malam kami telah dijaga, disertai dan dilindungi oleh-Mu Tuhan. Ini kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan segala kekurangan kami, dengan keberdosaan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan menyucikan, melayakkan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan melalui sebuah pujian dengan judul Pribadi yang Mengenal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami yang rindu selalu ada di dekapan-Mu Tuhan. Kami yang selalu haus akan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami yang berserah penuh atas hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkenan Tuhan, Engkau senantiasa menuntun, memelihara jalan kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak pernah jauh dari Engkau Tuhan. Kami terus berlari kepada-Mu Tuhan. Kami akan meninggalkan kehidupan kami yang lama dan terus memperbaharui kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Hari ini kami yang rindu akan firman-Mu Tuhan, boleh berkenan Engkau mengurapi setiap pribadi yang mendengar dan melihat tayangan embun saat ini Tuhan. Kami percaya melewati tayangan ini, melewati bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami. Kami boleh lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua kerinduan ini boleh Engkau lihat sebagai kerinduan, sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami hari ini, kami yang mohon Engkau terus menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Saya berdoa agar Bapak Ibu senantiasa ada dalam penyertaan kasih Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Dan saya akan membacakan bagi kita hanya satu ayat saja, yaitu Galatia 5 ayat 1 yang berkata demikian. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan dari channel YouTube Embun Eleutheria Misi Berkat untuk Negeri pada pagi hari ini. Dan saya berharap firman Tuhan ini senantiasa menguatkan Bapak, Ibu semua dan seluruh pemirsa semuanya dalam iman dan takut akan Tuhan. Hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan ini, Paradoks Kemerdekaan Sejati. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu akhir bulan Juli, yang berarti satu minggu lagi kita akan mengakhiri bulan ini dan akan menyambut bulan baru, yaitu bulan Agustus, di mana pada bulan itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus yang akan kita rayakan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Kita mungkin memikirkan pekik kebebasan, merdeka, merdeka, merdeka misalnya, atau kibaran bendera merah putih, atau kita mengenang kembali lepasnya kita dari penjajah. Banyak orang berpikir merdeka itu artinya adalah saya bebas melakukan apa saja yang saya inginkan. Kalau saya mau melakukan ini, melakukan itu, mau poya-poya, atau
mau menuruti segala hal yang ada dalam diri saya, tidak ada yang boleh melarang. Kerap kali kemerdekaan seringkali kita definisikan dengan kebebasan seperti itu. Tetapi mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kemerdekaan sejati bukan sekedar kemampuan bagi kita untuk melakukan apa yang kita mau, melainkan kekuatan untuk tidak melakukan apa yang merusak diri dan hidup kita di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Galatia pasal 5 ayat 1 yang menegaskan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, merdeka dalam Kristus itu bukan izin atau semacam SIM, surat izin untuk berbuat dosa tanpa rasa bersalah. Merdeka atau kemerdekaan sejati adalah kekuatan ilahi untuk berkata tidak pada dosa dan berkata ya kepada kehendak Allah. Itulah kemerdekaan yang diinginkan oleh Tuhan ketika Dia memperbaharui hidup kita. Mari kita pelajari dua hal yang menjadi poin penting dari teks kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita harus berdiri teguh dalam identitas baru. Mengapa Paulus meminta kita untuk berdirilah teguh? Karena natur kita sebenarnya, nature manusia itu seringkali rindu untuk kembali ke kenyamanan masa lalu yang sebenarnya merusak. Nah, kita bisa menganalogikan hal ini dengan seekor domba misalnya yang berbulu putih bersih sedang berjalan, lalu tidak sengaja dia terpercik oleh lumpur. Nah, apa yang dia lakukan? Domba itu akan berteriak merasa tidak nyaman karena lumpur yang memercik ke bulunya yang putih, halus, dan mulus. Dia mengatakan bahwa dia tidak mau kotor. Dia ingin segera dibersihkan. Itulah seekor domba yang kena lumpur. Tetapi berbeda dengan babi. Kalau babi melihat kubangan lumpur, dia akan berteriak kegirangan. Mungkin dia akan, hore, ini tempat saya. Dan lalu ia akan sengaja menggulingkan dirinya di dalam kubangan itu. Inilah yang pernah saya katakan bahwa orang percaya adalah orang benar yang mungkin karena kealpaannya, karena kelalaiannya, karena dia lupa bisa sekali-kali berbuat dosa. Tetapi dia akan menyesal atas perbuatan itu. Tetapi bukan orang berdosa yang setiap hari hidupnya penuh dengan gelimangan dosa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi kemudian dia sesekali berbuat baik atau berbuat benar. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, bahwa orang percaya sebenarnya adalah orang benar yang mungkin bisa sekali-kali jatuh dalam dosa, tetapi ia akan menyesali perbuatan itu dan kemudian kembali lagi kepada Tuhan. Berbeda seperti babi tadi yang memang nature-nya hidup di dalam kubangan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menerima Roh Kudus yang melahirbarukan kita, maka kita diberikan identitas dan benih ilahi yang baru. Kita diubah menjadi domba-domba kepunyaan Tuhan. Orang yang sudah merdeka di dalam Kristus tidak akan lagi menikmati kenyamanan palsu di dalam kubangan dosa atau kebiasaan buruk. Jika kita terpeleset, maka kita akan segera berteriak minta ampun dan minta dibersihkan oleh Tuhan. Yang kedua, merdeka, kita juga harus merdeka dari penjara kepahitan. Poin kedua ini berbicara tentang kemerdekaan sejati itu harus terwujud dalam kesehatan rohani dan batin kita, yaitu bebas dari kepahitan dan dendam. Banyak orang hari ini fisiknya merdeka, penampilannya religius saleh, tetapi jiwanya sebenarnya masih
disekap di dalam penjara kebencian. Kita bisa belajar dari seorang tokoh dunia yang cukup terkenal, dan mungkin Bapak Ibu dan juga pemirsa YouTube ini juga pernah membaca tentang seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Ketika dia dipenjara di sel yang sangat sempit selama 27 tahun dan disiksa karena menentang apartheid, ketika dia akhirnya dibebaskan, seluruh dunia mengira Mandela akan memimpin gerakan pembalasan dendam yang kejam kepada musuh-musuh politiknya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia justru memilih jalan rekonsiliasi dan pengampunan. Saya ingat Mandela menuliskan sebuah kalimat yang sangat mencengangkan ini. Dia berkata demikian: "Saat saya berjalan keluar melalui gerbang menuju kebebasan, saya tahu jika saya tidak meninggalkan kepahitan dan kebencian saya di belakang, saya sebetulnya akan tetap berada di dalam penjara." Saudara, jika hari ini kita mengaku telah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi kita masih menyimpan dendam, mogok untuk mengampuni orang, dan memelihara sakit hati, atau kita berkata, saya tidak dendam, tetapi tidak mudah untuk melupakan, sadarlah, kita sedang secara sukarela memasang kembali kuk perhambaan di leher kita sendiri. Kemerdekaan sejati dibuktikan ketika kita memiliki kebesaran hati untuk melepaskan pengampunan. Karena saya selalu percaya bahwa tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Jadi, apa kesimpulan bagi kita dari teks pada hari ini? Kemerdekaan di dalam Kristus adalah sebuah paradoks yang indah. Kita dibebaskan dari perhambaan dosa, bukan untuk hidup semau gue, atau kata-kata orang sekarang, melainkan dibebaskan agar kita mampu menjadi hamba bagi satu sama lain di dalam kasih Kristus. Di tengah dunia yang makin egois ini, ketika orang ingin menang sendiri, di mana orang-orang mendefinisikan kebebasan sebagai pemuasan terhadap keinginan nafsu pribadinya, keserakahan dan intoleransi, mari kita tampil sebagai the agent of change, agen perubahan, sehingga kita tampil bukan lagi dengan ego kita, melainkan dengan kasih Kristus. Mari berdirilah teguh, rayakan kemerdekaan sejati dengan hidup berakar di dalam Kristus, melepaskan pengampunan dan jadi berkat yang nyata bagi sesama manusia dan bangsa kita. Berdirilah teguh karena kita telah benar-benar merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami sampaikan ke hadapan Tuhan dan hanya bagi Engkau saja. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama pada hari ini menjadi berkat bagi kami untuk memaknai kemerdekaan yang sejati. Bahwa kemerdekaan yang sejati adalah bebas dari segala ego pribadi kami, sehingga kami berpadanan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang setiap hari rindu dengan firman-Mu. Engkau berkati mereka semuanya, Engkau pimpin kehidupan mereka, karena kami yakin dan percaya firman Tuhan adalah terang bagi kaki kami dan pelita bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan jika kami masih bisa bangun, bernapas, mendengarkan YouTube ini pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami, suami atau istri, agar mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Biarlah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan. Teguh, senantiasa berpadanan dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, agar mereka senantiasa diberkati Tuhan dengan hikmat. Biarlah roh kepemimpinan yang dari Tuhan menghinggapi hati mereka,
sehingga keputusan-keputusan yang diambil untuk negara ini dari tingkat pusat sampai daerah berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang berduka, untuk orang-orang yang bergumul dalam kehidupannya. Tuhan bisa berikan mereka kesembuhan, pemulihan, jalan keluar, dan bahkan hidup yang selalu berserah kepada Engkau. Karena jika tiba waktunya, Tuhan akan membebaskan mereka, akan memulihkan keadaan mereka, baik fisiknya maupun juga keluarganya, baik permasalahannya, Tuhan akan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang setia melayani Tuhan dalam berbagai peran, baik sebagai pendeta, hamba Tuhan, penetua, diakon, guru-guru Injil, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama di sekolah. Tuhan kiranya memberkati mereka semuanya. Bahkan orang-orang lain yang melayani Engkau dengan beragam talenta yang dimiliki, kiranya Tuhan senantiasa menopang kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa para pelayan-Mu di dalam tim YouTube ini dapat senantiasa melayani dengan baik, memberikan sukacita kepada para pendengar, pemirsa dimanapun mereka berada. Dan biarlah tim ini Tuhan pakai untuk menyebarkan Injil Kristus ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, inilah kehidupan kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa agar Bapak Ibu senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.